Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini bertemu lagi bersama Bu Deti di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas memaknai ketaatan secara benar. Memaknai ketaatan secara benar. Jadi setelah belajar nantinya tujuan pembelajaran kita ada 5. Yang pertama, anak-anak ibu dapat memahami Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Yang kedua, anak-anak ibu dapat memahami kandungan surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Yang ketiga, kajian hadis tentang taat. Kemudian yang keempat, pengertian taat. Yang kelima, batasan taat terhadap ulil amri. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sadaqallahul azim. Jadi nak, kalau tadi itu bacaan surah An-Nisa ayat 59, sekarang silahkan perhatikan ini terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tadi kita udah baca ayatnya, kita juga sudah baca terjemahannya. Jadi di terjemahan ini sangat jelas sekali. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian kata Allah, jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya. Oke, sekarang nak, dari arti tadi dapat kita simpulkan beberapa kandungan. 1, 2, 3. Jadi anak-anak ibu harus paham nih, ada 3 kandungan yang harus anak-anak ibu pahamin. Yang pertama, setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu pemimpin. Jadi sangat jelas dari surah An-Nisa ayat 59 tadi, setiap umat Islam, setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri. Kemudian kandungan yang kedua, terhadap ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak. Apabila selama ulil amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 59 ini, ketaatan terhadap ulil amri bersifat mutlak. Tapi ada tapinya. Kapan kita harus taat? Kalau ulil amri, kalau pemimpin itu tidak memerintahkan untuk berbuat yang dilarang oleh Allah. Selagi pemimpin menyuruh kita untuk berbuat baik, kita harus mengikutinya. Kemudian yang ketiga kandungannya, jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jika terjadi perselisihan, jika terjadi suatu masalah, kemana carinya? Cari solusinya di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Kalau tadi kita bahas tentang surah An-Nisa ayat 59, sekarang kita bahas lagi tentang hadis, tentang ketaatan. Mana sih hadis tentang ketaatan? Nih, ini udah ibu siapkan hadis tentang ketaatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad asallaha wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Ini hadis riwayat Muslim.
Artinya, hadis yang kita baca tadi, artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Jadi kata Rasul nih, barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati seorang pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi sangat jelas nak, dari terjemahan hadis ini udah nampak. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang telah menaatiku, berarti dia telah menaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa telah menaati ulil amri pemimpin, berarti dia telah menaatiku. Oke, kalau tadi kita sudah baca, ada hadisnya, ada terjemahannya. Sekarang isi kandungannya. Kira-kira apa ya isi kandungannya? Isi kandungan hadis ini ada 3. Yang pertama, menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah, Rasulnya, dan kepada ulil amri. Jadi kandungan yang pertama yaitu menegaskan agar setiap muslim taat kepada Allah, Rasulnya, dan kepada ulil amri. Kandungan yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Jadi kalau bersifat mutlak, gak ada tawar-menawar, gak ada. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulnya, berarti harus dijalankan. Yang ketiga, ketaatan kepada ulil amri bersifat sementara dan bersyarat. Kenapa buat sementara? Kenapa bersyarat? Selagi ulil amri memerintahkan untuk kebaikan, kita boleh melaksanakannya. Tapi kalau ulil amri sudah menyuruh kita berbuat maksiat, kita boleh tidak mengikutinya. Jadi itu bedanya. Ini ada 3 kandungannya. Mudah-mudahan anak ibu paham. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah bahas Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 59. Kemudian kita juga sudah tahu kandungannya. Kemudian tadi kita juga udah baca hadis, udah tahu terjemahan kandungan. Sekarang tentu kita harus tahu apa sih itu taat. Nah, taat itu secara etimologi berasal dari kata ta'ah, yang artinya tunduk melakukan perintah. Jadi taat itu secara etimologi berasal dari kata ta'ah yang artinya tunduk melakukan perintah. Ketaatan itu mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Jadi yang namanya taat itu berarti kita sadar dan menaati perintah yang diikutin. Tadi nak, kita sudah bahas pengertian taat secara etimologi. Sekarang, apa sih batasan taat kepada ulil amri? Yang pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Jadi ini sangat jelas. Taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Selama pemimpin itu memerintahkan kita tidak berbuat maksiat, kita harus taat kepada pemimpin. Yang kedua, kapan? Taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Kok bisa, Bu? Dia kan nggak menuhin hak kita. Ada kalanya seorang pemimpin itu dia menuntut akan haknya, tetapi dia tidak memberikan hak rakyat. Kalau kejadian seperti itu, nak, kamu ingat, itulah kelemahannya seorang pemimpin. Bu, gimana caranya? Ya caranya, sebelum kita memilih seorang pemimpin, pilihlah pemimpin yang benar-benar amanah, yang bisa melaksanakan amanahnya dengan baik. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang ibu berikan bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.